Shalom saudara, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu, aku tak mengenal kasih karunia-Mu.
kami Yesus. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakan Haleluya, haleluya Yesus Kristus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita akan sama-sama berdoa. Kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saya ingin kita nyanyi lagu referen inilah dia. Tapi lembut aja. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bawa diri kami, hidup kami di hadapan-Mu Tuhan.
Kami mau memberikan seluruh kehidupan kami untuk lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau kami sudah boleh diizinkan Tuhan membangun sebuah tahta untuk Tuhan bertahta lewat pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan yang sudah kami berikan Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Karena pujian ini keluar dari hati kami yang terdalam. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena sebagai manusia yang penuh kekurangan, sungguh kami tidak tahu dengan apa kami harus membalas kebaikan kasih-Mu yang begitu banyak. Begitu banyak dalam hidup kami dan tidak sanggup kami menghitungnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu yang telah Kau percayakan untuk melayani hari ini. Kami bersyukur buat keberadaan mereka. Kami juga bersyukur buat para pelayan yang melayani di tempat yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Namun pelayanan mereka begitu luar biasa berarti buat kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati. Kami memberkati semua para pelayan-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati mereka, Kau akan memakai mereka, menyucikan mereka, dan membuat mereka menjadi alat yang semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami. Kami mau duduk diam bersama-sama mendengar suara kebenaran firman. Urapi kami semuanya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, silakan kembali. Ya, thank you. Thank you buat para pelayan yang ada dan shalom saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan saudara, sampai hari ini ya kita belum bisa mulai kebaktian secara offline. Dan kalau boleh jujur, mungkin orang yang paling sedih di gereja kita tentu adalah saya sebagai seorang pendeta ya. Karena kita tidak bisa bertemu seperti biasanya, tetapi kita perlu bersyukur tetap. Karena Tuhan memberikan kita penghiburan. Tuhan memberikan kita teknologi yang luar biasa. Sehingga saya tetap bisa mengajar saudara. Saya tetap bisa melakukan tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan. Yaitu untuk membawa sebanyak mungkin orang menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Dan saya sangat bersyukur. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya akan memberkati saudara. Dan saya percaya pasti memberkati saudara. Oke. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya mengajak saudara melihat pada sebuah tema khotbah yang kalau saudara praktekkan dalam hidup sehari-hari, nanti saudara akan melihat keberhasilan dari apa yang saya katakan ini. Hari ini saya akan mengajak saudara belajar tentang membuat seseorang berubah. Wow, ya. Membuat seseorang berubah. Saya ambil ini, saya berusaha melihat dari seluruh Alkitab bagaimana para nabi, para rasul, bahkan Yesus gitu. Bagaimana caranya mereka mengubah orang-orang yang di sekitar mereka. Bagaimana mereka mempengaruhi dan membuat orang di sekitar mereka berubah. Nah, itu yang saya soroti dari seluruh Alkitab kita. Dan saya berusaha mengambil kesimpulan dari sana. Apa yang dapat kita kerjakan untuk membuat seseorang berubah. Karena tentu kita semuanya ya terkadang kita ingin orang lain berubah. Mungkin anggap saja gini, posisinya kita sudah lebih baik memang dari orang itu dan kita ingin mengubah orang itu. Yang mana sekarang posisinya mungkin kurang baik, mungkin itu anak kita, mungkin itu suami kita punya karakter-karakter yang sangat buruk sekali. Ya. Dan kita ingin mereka berubah. Mungkin itu istri kita, itu suami kita atau sekitar kita, siapapun itu. Nah, semoga firman hari ini memberkati saudara. Tapi sebelum itu kita perlu jujur dulu. Berubah bukanlah sebuah perkara yang mudah. Oke, sepakat ya dengan saya ya. Berubah itu bukan perkara mudah.
Nah, nanti saya akan berikan caranya bagaimana membuat seseorang berubah, tetapi saudara harus sadar dulu bahwa itu tidak mudah. Satu, yang kedua itu butuh waktu yang lama, itu butuh yang namanya proses. By the way, menarik kan ketika Alkitab bicara tentang buah roh, saudara ingat dalam Galatia pasal 5 ya, ada 9 buah roh, itu bicara tentang karakter-karakter yang baik kan. Karakter ada yang karakternya baik, karakter sabar gitu, dan lain sebagainya. Nah, saya harus jujur berkata bahwa itu susah untuk punya karakter yang baik. Karena itu Alkitab kita menggunakan terminologi buah. Menarik sekali. Karena yang namanya buah itu butuh proses. Ya kan? Buah itu tidak bisa serta-merta ada. Ketika Bapak Ibu Saudara menanam sebuah tanaman, Bapak Ibu tidak bisa berharap hari ini menanam besok berbuah. No. Ada proses-proses yang harus dijalani sampai buah itu muncul dan buah itu ada. Demikian juga saudara, ketika kita menginginkan seseorang berubah atau diri kita berubah, kita tahu bahwa itu bukan perkara mudah, itu proses. Ya, makanya terkadang kepada pasangan yang belum menikah, saya selalu berikan nasihat terkadang. Jangan menikah karena punya keyakinan bahwa pasanganmu suatu saat nanti bisa berubah. Dan yang harus dirubah banyak. Nah, ini masalah nantinya. Karena saudara, Bapak Ibu, saudara harus tahu bahwa mengubah satu saja itu sudah sukarnya bukan main. Oke, ya. Jadi kadang-kadang pada pasangan yang belum menikah di mana mereka kebanyakan ada ketidakcocokannya banyak sekali. Jadi belum menikah saja sudah tahu tidak cocoknya banyak. Tetap mau menikah, kenapa? Karena percaya wah nanti kan bisa berubah, suatu saat berubah. Iya, tapi butuh waktu. Penderitaannya luar biasa loh menunggu dia berubah itu. Itu baru bicara tentang kecocokan yang sudah kelihatan saat ini. Itu belum bicara tentang nanti pada waktu sudah menikah, keburukan-keburukan yang lain juga muncul. Wah, itu parah lagi. Semakin banyak yang pengen kita rubah. Ya. Dan semakin susah. Dan semakin berat itu pasti. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara akan menikah atau ini ya kalau bisa jangan terlalu banyak lah apa yang ingin saudara rubah dari pasangan saudara. Nanti saudara akan kecewa. Jadi kalau menikah dengan harapan suatu saat berubah dan yang harus dirubah itu nanti banyak. Saya ngomong sekarang ya, hati-hati nanti banyak kecewanya dan penderitaannya banyak. Karena untuk berubah itu tidak mudah. Tetapi bisa. Amin. Nah, khotbah ini adalah untuk semua orang yang mungkin hari-hari ini saudara sudah terlanjur nih. Oke, pasangan-pasangan muda yang sudah terlanjur menikah dan ternyata menemukan banyak hal dari pasangannya yang dia tidak cocok ya, tidak sesuai firman begitu. Atau saudara mungkin seorang orang tua yang punya anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai bisa diberitahu dan saudara ingin anak Anda berubah ke arah yang lebih baik. Atau mungkin itu adalah orang-orang di sekitar saudara. Saudara memiliki teman, memiliki sahabat, dan saudara ingin mereka berubah ke arah yang lebih baik. Now let me teach you. Saya berusaha melihatnya dari seluruhnya ya, bagaimana cara para nabi, para rasul, bahkan Yesus mengubah orang. Yang pertama saya temukan, ya, ini pertama lebih dulu, yang saya taruh di pertama karena ini yang paling luar biasa, yaitu tentu lewat dekat dengan Tuhan. Jadi orang itu bisa berubah kalau orang itu dekat Tuhan. Saudara punya teman, punya pasangan, dia bisa berubah bila dia dekat dengan Tuhan. Nah, Yohanes 15 ayat 4 lebih dulu. Kita lihat mari sama-sama. Yohanes 15 ayat 4. Baik, saya akan bacakan ya bagi saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Artinya kalau kamu tidak melekat pada Yesus, kamu gak akan bisa berbuah.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, cukup jelas ya. Jadi gimana sih supaya seseorang itu bisa berubah? Dorong orang itu, atau mungkin saudara sendiri orangnya, saudara ingin berubah ya. Yang pertama, dorong orang itu atau dorong diri saudara sendiri. Bagaimana caranya supaya hidupnya itu dekat dengan Tuhan? Gak ada cara lain. Ini yang paling penting lebih dulu. Tapi memang terkadang saudara ada masalah. Sudah didorong-dorong dekat dengan Tuhan, orangnya gak mau. Ini repot juga ini kan gitu. Nah oke, nanti kita akan lanjutkan. Selain dekat dengan Tuhan, walaupun ini yang paling penting ya. Tapi kalau ini sudah mentok karena ada kondisi-kondisi tadi, masih ada yang lain. Oke, jadi tangkap dulu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau saudara punya suami, punya istri, punya anak, hidupnya saudara pengen dia berubah. Dan saudara punya kuasa untuk atau punya kelebihan bisa mendorong dia untuk dekat dengan Tuhan. Dorong semaksimal mungkin. Jangan malah dibuat dia menjauh dari Tuhan. Dorong semaksimal mungkin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan saudara akan lihat hidupnya berubah jauh lebih baik. Yang kedua, kalau tadi yang pertama tadi ada kondisi-kondisi kadang-kadang ya enggak mau, sudah diajak dekat Tuhan enggak mau. Oke, yang kedua saudara menjadi teladan buat orang itu. Ini yang kedua ya. Mari kita akan lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. Oke. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, kata Rasul Paulus ya. Oke. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sebab itu justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Bagaimana dia berusaha merubah orang-orang sekitarnya itu? Lewat menjadi teladan lebih dulu. Iya dong. Saudara mau suami saudara yang pemarah, istri saudara yang pemarah berubah menjadi sabar. Tapi saudara sendiri pemarah. Gak bisa. Saudara sendiri lebih dulu jadi teladan. Tentang apa itu kesabaran. Saudara pengen dia berubah seperti apa? Saudara pengen dia berubah menjadi orang yang penuh kasih, jadi teladan lebih dulu. Itu yang kedua. Saudara menunjukkan teladan kehidupan saudara. Dengan cara itulah saudara akan dapat mengubah orang lain. Tapi sekali lagi butuh proses. Terkadang orang yang ingin kita rubah itu walaupun sudah lihat teladan kita, apakah selalu pasti niru? Belum tentu. Sekali lagi butuh proses. Ya, jadi saudara harus sabar. Karena butuh proses. Nah, yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi kalau yang pertama dorong dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua jadilah teladan. Yang ketiga tidak kalah pentingnya. Tidak kalah pentingnya juga ini. Tangkap dan gunakan setiap momentum yang ada. Ini juga gak kalah penting. Nah ini yang banyak kali miss. Kita hanya jadi teladan. Ya, mungkin gitu ya. Dia gak mau dekat sama Tuhan, kita hanya berusaha jadi teladan aja, tapi kita nggak tangkap dan gunakan setiap momentum yang ada. Apa itu momentum? Momentum itu kejadian yang mungkin nggak akan terulang lagi 2 kali gitu. Suatu kejadian yang penting, yang akan mengubah titik balik dalam hidup seseorang. Coba kita lihat aja supaya saudara ngerti maksud saya. Yohanes 11 ayat 15. Mari kita akan lihat sama-sama. Nanti saya akan terangkan ya dalam hidup saudara. Yohanes pasal 11 ya. Ayat 14 sampai 15. Oke. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi perhatikan kata ayat 15 ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu
supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi perhatikan, Yesus menggunakan momentum kematiannya Lazarus supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang gini, ada orang-orang yang mungkin diberitahu. Misalnya ya, ngebut itu bahaya loh. Saudara, kalau dia punya argumen sendiri loh, saya ngebut tak pernah kecelakaan. Saudara mau berargumen 100 kali lipat, 100 kali dengan dia, belum tentu dia akan berubah, kan begitu. Misalnya ini. Tapi satu ketika misalnya dia sempat kecelakaan kecil-kecilan aja, habis karena ngebut kecelakaan. Lalu saudara tangkap momen itu. Atau mungkin begini, saudara mungkin pernah bertemu dengan orang yang merasa bahwa uang itu segala-galanya. Oke, kita tahu di dunia ini banyak orang seperti itu ya. Uang itu segala-galanya. If you have money, you have everything. You can get everything. Kalau kamu punya uang, kamu bisa dapat semuanya. Dan dia punya pikiran seperti itu sehingga dia gak mau dekat dengan Tuhan. Dia hidup menurut maunya sendiri. Oke, saudara beritahu dia berulang kali, dia belum tentu akan berubah. Dia tetap akan sama seperti itu. Saudara jadi teladan ke gereja, belum tentu dia ikut ke gereja, betul? Saudara dorong dia dekat dengan Tuhan, belum tentu dia mau dekat dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang bisa ada momentum tuh. Misalnya, satu ketika dia mengalami penyakit, dokter angkat tangan. Dokter gak bisa apa-apa, obat gak bisa sembuhkan. Itu yang namanya momentum. Ketika momentum itu muncul, tugas saya dan saudara adalah secepat mungkin menangkap momentum itu, kemudian mempergunakan momentum itu untuk mengubah pola berpikir orang itu. Paham sampai di sini ya? Kita berusaha tentu ngomong baik-baik. Ya, ayo. Ya uang sudah gak bisa tolong, ya kan? Yuk kita sekarang datang sama Tuhan. Uang itu bukan segala-galanya. Atau mungkin dia merasa bahwa dunia ini segala-galanya. Dia suka dengan kenikmatan dunia. Someday dia ada satu kejadian yang membuat dia mungkin seolah-olah berhadapan dengan kematian. Itu momentum. Saudara mulai bisa ingatkan dia, hey, kita tuh bisa mati kapanpun loh. Kalau lo mati nanti di surga mau sama siapa? Mau masuk neraka? Ketika dia mulai berhadapan dengan kematian itu momentum. Contoh saudara ketika mungkin sering dengar cerita ya, ketika orang naik pesawat lalu pesawatnya di atas goyang. Ya. Itu pada waktu pesawat goyang hampir jatuh, sekalipun seseorang itu ateis, tidak percaya Tuhan manapun, tiba-tiba dia bisa sebut nama Tuhan manapun yang dia kenal, baik itu Yesus lah, apa siapapun, nama Tuhan, apa dewa-dewa disebut semua, pokoknya tolong saya. Karena dia berhadapan dengan kematian dan dia baru sadar pentingnya itu. Nah, saudara kadang-kadang untuk mengubah seseorang yang ketiga, tangkap dan gunakan momentum yang tersedia di depan saudara. Tapi apakah selalu akan langsung berubah orangnya? Belum tentu. Terkadang berubah 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Bulan berikutnya balik lagi. Contoh orang merokok. Ya. Waktu merokok kita kasih tahu yang merusak kesehatan lo, sayang lo. Satu ketika dia sakit, kita kasih tahu itu makanya berhenti. Bisa berhenti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya. Tapi kapan-kapan bisa jadi akan balik lagi. Nah, kita perlu tangkap lagi momentum yang ada. Nah, kita juga bawa dia terutama dekat dengan Tuhan gimana. Karena itu saya bilang berubah itu gak gampang, butuh proses. Tapi minimal dia akan ada perubahan sedikit-sedikit. Mulai ada takutnya istilahnya. Nah, semoga 3 hal ini akan membantu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana untuk membuat seseorang berubah. Tentu bukan berubah seperti yang kita mau. Tapi terutama bagaimana membuat seseorang itu berubah menjadi semakin seperti Yesus. Ya, tadi poin yang kedua salah satunya kita jadi teladan. Karena itu mulai dari kita, yuk
kita sendiri semakin berusaha meniru teladan Yesus. Dan kalau ada momentum-momentum yang disediakan Tuhan untuk membuat orang-orang bertobat berbalik sama Tuhan, maka kita tidak sia-siakan momentum yang ada. Kita gunakan semaksimal mungkin, bukan untuk diri kita, tetapi semata-mata untuk kerajaan Allah, untuk Dia menjadi semakin mempermuliakan nama Tuhan. Fine. Semoga khotbah saya hari ini memberkati saudara. Sebelum saya tutup ini semuanya, saya ingin ajak kita nyanyi satu lagu, Menjadi Seperti Kau Yesus. Itu goal. Memberitakan Injil lewat kita menjadi seperti Yesus. Oh, that's very, very good. Yuk kita belajar. Karena dengan menjadi seperti Yesus, kita menjadi teladan dan membuat lebih banyak orang menjadi murid Yesus. Haleluya. Semoga ini memberkati saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Oke, pemain musik sudah siap semua ya? Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan. Yes, good. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mari sama-sama katakan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Dengan lembut, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Dekat denganmu Tuhan, itu yang akan membuat kami berubah. Karena itu kami mau lebih dekat dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami mau semakin hari berubah menjadi kehidupan yang lebih baik. Sehingga kami mampu menjadi teladan bagi sekeliling kami Tuhan. Kami mau gunakan setiap momentum-momentum yang Tuhan sediakan untuk membawa sebanyak mungkin orang berubah menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu karena kami butuh pertolonganmu untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik.
Kami datang kepadamu karena kami rindu menyenangkan hatimu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Sekalipun dengan sederhana dan waktu yang tidak bisa terlalu lama karena kondisi yang ada, tetapi biarlah kebaktian kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan lebih daripada kebaktian secara online ini, nanti di rumah masing-masing, biarlah kami membangun hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan dengan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan firman hari ini, mengikuti kebaktian online hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap mereka yang sakit kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam masalah berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah kiranya keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan memakai hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.